Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu ibadah yang sangat penting, yaitu tentang pelaksanaan salat Jumat. Anak-anakku yang hebat, perlu kita ketahui bahwa salat Jumat itu bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan salat Jumat dengan benar, kita bisa merasakan kedamaian hati dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku yang hebat, mari kita mendengarkan tentang penjelasan pelaksanaan salat Jumat. Yang pertama, tentang pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah salat yang dilaksanakan oleh umat Islam pada hari Jumat, menggantikan salat duhur. Salat Jumat hanya dilakukan di masjid dengan berjamaah. Dalam salat Jumat terdapat dua khutbah yang disampaikan oleh khatib sebelum pelaksanaan salat. Salat Jumat hukumnya fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, waktu pelaksanaan salat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu duhur, yaitu setelah matahari tergelincir atau sekitar setengah hari. Namun pelaksanaan salat Jumat berbeda dengan salat duhur biasa karena dilakukan dengan 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, rukun salat. Ada beberapa rukun salat. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawat kepada Rasul. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran dan berdoa memohon ampun untuk kaum muslimin. Kemudian syarat wajib salat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Salat Jumat hanya diwajibkan kepada laki-laki. Yang ketiga, balik. 4, merdeka. Yang kelima, berakal sehat. 6, bermukim di daerah tersebut. Kemudian syarat sah salat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu duhur. 2, dilaksanakan di area pemukiman warga. 3, dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Keempat, didahului 2 khutbah. Selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan salat Jumat. Persiapan sebelum salat Jumat. Yang pertama, mandi. Disunnahkan bagi setiap muslim untuk mandi sebelum pergi ke masjid sebagai bentuk penghormatan kepada hari Jumat. Yang kedua, berpakaian rapi dan bersih. Pakailah pakaian yang bersih dan wangi. 3, berangkat ke masjid. Disarankan untuk berangkat lebih awal agar bisa mendengarkan khutbah dengan baik. 4, salat sunnah rawatib. Sebelum khutbah dimulai, kita bisa melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid.
Khutbah Jumat. Yang pertama, setelah khatib naik ke mimbar, khutbah pertama dimulai dalam khutbah pertama. Khatib memberikan nasihat dan pengajaran kepada jamaah. 2. Setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sejenak di mimbar, kemudian melanjutkan dengan khutbah kedua yang lebih singkat, berisi doa dan nasihat. Yang ketiga, setelah khutbah kedua selesai, khatib atau imam akan memimpin salat Jumat 2 rakaat. Jamaah mengikuti imam dengan melaksanakan gerakan-gerakan salat seperti biasa. Adapun hikmah salat Jumat, yang pertama, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, sebagai bentuk penghormatan kepada hari Jumat. 4. Mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan disiplin dalam menjalankan ibadah. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita telah mempelajari tentang pelaksanaan salat Jumat dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar. Ingatlah selalu bahwa setiap ibadah yang kita lakukan dengan penuh niat dan kekhusyukan, insya Allah akan membawa kita pada kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa untuk selalu menjaga adab, mendengarkan khutbah dengan baik, dan melaksanakan salat Jumat dengan penuh kesungguhan. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dalam menambah ilmu dan ibadah kita. Teruslah belajar dan beribadah dengan ikhlas, karena setiap langkah yang kita ambil di jalannya akan membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.